元気そうだな、ロジャー。Edward Newgate, atau yang lebih dikenal sebagai Shirohige, merupakan manusia terkuat di bumi dalam cerita One Piece. Mengawali karirnya sebagai anggota dari kelompok bajak laut Rocks, Newgate bergabung dengan Rocks sebelum Kaido. Sejak saat itu, dia adalah seorang bajak laut yang tak memiliki ketertarikan terhadap harta karun. Dia juga ikut dalam insiden besar God Valley. Setelah kekalahan Rocks 38 tahun yang lalu, seluruh krunya mulai membentuk kelompok mereka sendiri, termasuk dengan Newgate. Dia merekrut Marco, Whitebay, Josu, dan kru lainnya. なぜここに海と島が。 Newgate berlayar dengan kelompok yang baru dia buat. Dia pernah terdampar di Wano Kuni. Di sini, Newgate dan seluruh krunya harus singgah di Wano untuk beberapa hari karena Moby Dick mengalami kerusakan serta persediaan yang mereka miliki terendam air. Beberapa kru pun memutuskan memasuki pulau untuk mencari persediaan yang diperlukan. ダメよ、あんた見習いでしょ。 そう言うね。 Kemudian, Newgate dan yang lainnya didatangi oleh Oden, dan hal tersebut merupakan pertemuan pertama antara keduanya. Mereka langsung menyerang satu sama lain. Bentrokan ini pun terjadi cukup sengit. Pada awalnya, Oden bisa mengungguli kemampuan berpedang dari Newgate. Dia bisa memojokkannya dengan teknik Nitoryu yang dia miliki. Namun, di tengah pertarungan, Oden meminta agar mereka mau membawanya ke lautan. Hal ini membuat Newgate terkejut, tetapi Oden tak berhenti untuk menyerang. Di sini, Newgate berhasil menahan Oden dengan kekuatan Gura-Gura no Mi-nya. Setelah itu, Newgate meminta Oden untuk pergi, tetapi dia malah dimarahi oleh Kinemon dan juga Izo. Mereka mengatakan jika Oden adalah seorang daimyo dan siapapun yang berani menodongkan pedangnya maka akan dianggap sebagai penjahat. Kemudian, kru dari Newgate pun merespon hal tersebut. Bentrokan besar pun hampir terjadi. Namun, Oden menghentikan mereka dan memohon kepada Newgate untuk mengajaknya berlayar. 窮屈な場所からはおさらばだ。自由な世界へ旅立つんだ。 Tetapi, hal tersebut dicegah oleh Kinemon dan Newgate juga mengatakan jika dia masih belum bisa berlayar karena kapalnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Kemudian, perbaikan Moby Dick pun dimulai. Di sini, Oden sudah bisa berbaur dengan seluruh kru bajak laut Shirohige. Bahkan dia membuatkan makanan untuk mereka dan minum bersama Newgate. Oden menemukan banyak hal baru yang ia dapatkan dari kelompok tersebut dan terus memaksa agar dia bisa ikut berlayar. 俺を未知の世界に連れて行ってくれ。お前は人の下につけ。 Tetapi Newgate terus menolaknya. Dia mengatakan jika Oden bukanlah tipe orang yang bisa jadi bawahan. Dia juga mengatakan jika orang egois bergabung dengannya, maka kelompoknya akan bubar. Newgate juga berkata jika dia sudah pernah mengalami hal tersebut di kelompok bajak laut sebelumnya. Kemudian dia menyuruh Oden untuk berlayar sendiri. Kemudian Kinemon juga menjelaskan jika Oden tak bisa meninggalkan Wano begitu saja. Di sini Newgate juga menyetujui hal tersebut dan memutuskan jika dia tak akan membawa Oden. お前にはここでやるべきことがあるんじゃねえのか。おでん様はクリン。 2 minggu pun berlalu dan Moby Dick sudah siap untuk berlayar kembali. Bajak laut Shirohige pun pergi meninggalkan Wano. Namun, seluruh kru mulai membicarakan Oden. Mereka juga mengatakan jika Newgate sangat menyukai Oden. Namun, dia menjelaskan jika mereka mengajak Oden, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan penculikan anggota keluarga kerajaan. Newgate juga meninggalkan banyak sekali emas untuk berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. 食料も材木ももらっちまったからな。 Tetapi Oden yang menyelinap keluar pun berhasil mengikuti Moby Dick. Dia juga diikuti oleh Izo yang mencoba untuk menghentikannya. Di sini, Newgate menyuruh Marco untuk membawa Izo ke kapal dan membiarkan Oden terseret di lautan. Dia juga menjelaskan
jika dirinya sudah menolak Oden berulang kali. Tetapi karena Oden terus memaksa, Newgate mengajukan sebuah syarat. Jika Oden mampu bertahan selama 3 hari, maka dia bisa bergabung dengan bajak laut Shirohige. 3 hari pun berlalu. Di sini, Oden berhasil bertahan. Dan pada akhirnya, Newgate pun menjadikan Oden sebagai kru bajak lautnya. Di sini, Oden juga membawa Toki. Selain itu, Newgate juga mendapatkan anggota baru lainnya. Dia adalah Karma, kapten bajak laut Takotopus yang sebelumnya ingin menangkap Toki, dan juga Izo, Nekomamushi, serta Inu Arashi. Kemudian, Newgate juga mengangkat Oden sebagai adiknya. さあ出かけるぞ。 Kelompok bajak laut Shirohige pun melanjutkan perjalanan. Mereka mengunjungi banyak sekali pulau dan bertarung dengan beberapa kelompok bajak laut dan juga angkatan laut. Namun, Newgate lebih memilih kabur ketika angkatan laut datang mengejarnya. Dia menjelaskan jika tak ada gunanya bertarung dengan angkatan laut. ここで戦って倒しても次から次へと現れる。 Setelah 2 tahun meninggalkan Wano, Newgate memutuskan untuk membagi kelompoknya menjadi 5 divisi karena anggotanya yang semakin banyak. Namun, Newgate masih menerima beberapa orang yang ingin naik ke kapalnya, dan sampailah dia di sebuah pulau di mana dirinya bertemu dengan Marshal D. Teach. Di sini, Newgate menyetujui permintaan Teach untuk bergabung dengannya. わかったよ。乗れ。 Kelompok bajak laut Shirohige terus berlayar dan merekrut banyak sekali anggota baru. 2 tahun kemudian, mereka sampai di sebuah pulau. Di sini, semua hewan bertingkah dengan sangat aneh. Newgate pun menyadari jika ada sesuatu yang besar sedang berada di pulau tersebut, dan dia memutuskan untuk menepi. 上陸だ。 Dan benar saja, di pulau itu sedang disinggahi oleh kelompok Roger. Di sini, bentrokan pun terjadi. Oden menyerang Roger terlebih dahulu, namun dia dengan mudah dikalahkan oleh Roger. Setelah itu, Newgate pun turun dan langsung menghampiri Roger. Di sini, bentrokan pun terjadi dan membuat seluruh pulau terguncang. Pada saat itu, Newgate bertemu kembali dengan Roger setelah insiden God Valley. Keduanya terlihat tertawa, dan setelah itu, kedua kelompok ini pun bertarung satu sama lain. Pertarungan ini pun berhenti setelah semua orang kelelahan di hari ketiga, dan setelah itu, kedua belah pihak saling bertukar barang dan minum bersama. 奪い合いがすっかりプレゼント交換に。 Di sini, Newgate dan Oden berbicara dengan Roger. Mereka berdua mendengarkan semua cerita perjalanan Roger yang berhasil sampai di Pulau Lodestar. Dan pada saat itu juga, Roger menjelaskan semua hal mengenai Poneglyph dan juga mimpinya untuk menaklukkan lautan. Tetapi, Newgate menganggapnya hanya sebagai fantasi liar saja. Setelah itu, Newgate pun marah karena Roger meminta Oden untuk ikut dengannya. Dia menganggap jika Roger ingin merampas salah satu keluarganya. ロジャー、俺から家族を奪おうってのか。だが、 Tetapi Newgate tak bisa menghentikan hal tersebut. Setelah Oden memaksa, dia pun mengizinkan Oden untuk ikut bersama Roger. Pada hari itu merupakan pertemuan terakhir antara Newgate dengan Oden, dan pada perpisahan ini Newgate dibuat kesal oleh Roger karena Roger memberinya banyak sekali harta sebagai tanda terima kasih. Newgate pun menyuruh krunya untuk mengembalikan harta tersebut dan berkata jika dia tak akan memaafkan Roger jika dia membuat Oden dan keluarganya kelaparan. Newgate juga dibuat lebih marah lagi setelah mengetahui jika Nekomamushi dan Inuarashi mengikuti Oden. Dan setelah itu, Newgate pun tak diperlihatkan lagi dalam cerita. Dia muncul kembali setelah Roger berhasil menaklukkan lautan. Di sini, dia hanya tersenyum. Setelah Roger berhasil menaklukkan lautan,
Newgate bertemu kembali dengannya. Di sini, Roger menawari Newgate lokasi dari Laftel, namun dia menolaknya. Kemudian, Roger juga menjelaskan arti dari Namadi kepada Newgate, dan pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir mereka berdua, dan beberapa bulan kemudian, Roger pun dieksekusi. Yosh. Newgate pun terus melanjutkan perjalanannya. Dia dikenal sebagai manusia terkuat di bumi dan menjadi salah satu Yonko di era besar bajak laut. Banyak yang mengatakan jika era tersebut merupakan era dari Shirohige, seperti yang bisa kita lihat ketika Shiki mendatangi Newgate setelah dia berhasil kabur dari Impel Down. Namun, Newgate tak tertarik dengan hal tersebut dan dia tak tertarik sedikit pun dengan One Piece. Newgate juga pernah menghajar Crocodile ketika dia baru memulai karir bajak lautnya. Kelompoknya pun semakin besar. Newgate juga menjadikan Pulau Manusia Ikan sebagai wilayah kekuasaannya. Di sini dia juga menjadikan Jinbei sebagai aliansinya. Bahkan beberapa waktu kemudian Newgate pun membaca sebuah berita mengenai Ace. Di sini dia terlihat tertarik dengan Ace dan setelah itu Ace pun datang untuk menantangnya. Namun dia dihadang oleh Jinbei. Di sini Ace bertarung dengan Jinbei selama 5 hari. Namun dia harus terjatuh karena kelelahan. Kemudian Newgate mendatanginya. Dia melumpuhkan kru bajak laut Spade dengan mudah. Lalu Ace kembali bangkit dan bertarung melawannya. Namun Ace dikalahkan dengan mudah. Setelah itu Newgate pun mengajak Ace untuk bergabung dengannya. Awalnya Ace masih tak menerima hal tersebut. Bahkan dia juga mencoba berkali-kali untuk membunuh Newgate ketika dia sedang lengah. Namun pada akhirnya Ace pun mulai beradaptasi di kelompok Shirohige. Dan setelah itu dia juga diangkat sebagai Komandan Divisi 2 Bajak Laut Shirohige. Dan di suatu malam Ace memberitahu Shirohige jika dia merupakan anak dari Roger. Di sini Newgate tak mempermasalahkan hal tersebut dan berkata, tidak peduli siapa ayahmu karena semuanya adalah anak dari lautan. Newgate juga mengadakan pesta perayaan untuk Ace setelah dia diangkat menjadi Komandan Divisi 2 dan bajak laut Shirohige pun menjadi semakin kuat. Namun setelah itu masalah mulai muncul. Salah satu kru melakukan kejahatan di atas kapal. Pada saat itu Tej membunuh Touch dan membawa kabur buah iblis Yami Yaminomi. Di sini Newgate menyuruh semuanya untuk tetap tenang dan dia merasakan firasat buruk mengenai hal tersebut. Tetapi Ace tetap pergi untuk mengejar Tej. Ketika Ace terus mengejar Tej, Newgate tak melakukan apapun. Dia juga tak bisa menghentikan Ace. Kemudian dia juga mendapatkan peringatan dari Shanks. Pada saat itu, Shanks mendatangi Newgate di kapalnya. Shanks meminta Newgate untuk menarik kembali Ace. Dia mengatakan jika Ace masih terlalu dini untuk menghadapi Tej. Shanks juga memperingatkan Newgate jika Tej sedang mengincar posisinya. Kemudian Newgate pun menjelaskan jika Tej sudah melakukan dosa besar di atas kapal. Dia juga mengatakan jika Shanks terlalu dini untuk menyuruhnya melakukan sesuatu. Newgate juga mengatakan jika dirinya adalah Shirohige. Di sini bentrokan pun terjadi antara Yonko Akagami dengan Yonko Shirohige. Beberapa waktu kemudian, berita mengenai Ace yang tertangkap pun tersebar. Di sini juga pengumuman eksekusi Ace pun sudah ditetapkan oleh Angkatan Laut. Hal tersebut memancing reaksi dari bajak laut Shirohige dan perang Marineford pun dimulai. Setelah sekian lama, Edward Newgate kembali bertarung untuk menyelamatkan anaknya. Dia muncul di Marineford beserta semua aliansinya
untuk menyelamatkan Ace. Di sini, dia memaafkan semua tindakan yang telah dilakukan oleh Ace. Dia juga mengatakan jika semua itu merupakan tanggung jawabnya dan menyuruh Ace agar dia tak terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Namun, hal yang mencuri perhatian adalah ketika Sengoku mengungkapkan identitas dari Ace. Di sini, Sengoku juga mengatakan jika Shirohige memiliki rencana untuk menjadikan Ace sebagai Raja Bajak Laut yang selanjutnya. Hal ini pun membuat semua orang terkejut. すれば必ず次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。 Newgate pun hanya tertawa mendengarnya dan dia langsung mengguncang seluruh Marineford dengan kekuatan gura-gura. Salah satu orang yang bisa menghancurkan dunia ini pun langsung membuat tsunami untuk menenggelamkan Marineford ke dasar lautan. Namun, serangan tersebut bisa dihentikan oleh Kuzan dan perang besar pun terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, Luffy yang berhasil sampai di Marineford pun ditemani oleh beberapa sekutu baru. Salah satunya adalah Crocodile. Di sini, Crocodile langsung menyerang Newgate. Dia ingin membalaskan dendamnya, tetapi serangan itu berhasil dihentikan oleh Luffy. Di sini, topi jerami Luffy menarik perhatian dari Newgate. Kemudian, Newgate juga mengatakan jika Luffy hanya akan mati jika dia ingin menyelamatkan Ace. Tetapi Luffy pun tak mendengarkan hal tersebut. Dia mulai berdebat dengan Newgate dan mengatakan jika dirinya lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Newgate yang mendengarnya pun tersenyum dan berkata jika dia tak akan memaafkan Luffy jika Luffy membuatnya kesulitan. Kemudian Luffy juga mengatakan jika Angkatan Laut juga akan memajukan eksekusi Ace. Di sini Newgate berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Luffy. そりゃあ大事なことを聞いた。すまねえな。 Di tengah peperangan, salah satu kru mengkhianati Newgate. Dia adalah Squard. Di sini, Newgate ditikam oleh anaknya sendiri. Hal ini pun membuat semua orang terkejut. Squard menganggap jika Newgate sengaja menjual semua aliansinya kepada Angkatan Laut untuk memastikan keamanan Ace. Namun, semua itu hanyalah tipuan dari Akainu. Pada saat itu, seluruh aliansi hampir mempercayai tipuan tersebut. Tetapi, Newgate malah memeluk Squard dan mengatakan jika dia mencintai semua anaknya dan dia tak pernah menyayangi Ace melebihi anaknya yang lain. Dia memberikan rasa sayangnya secara merata kepada seluruh keluarganya. 俺たちの命を。忠義心の強えおめえのまさ。 Hal itu membuat Squard sadar. Kemudian Newgate yang marah pun langsung menyuruh semua krunya untuk memilih apakah mereka mempercayai dirinya atau Angkatan Laut. Di sini semua aliansinya pun kembali bersemangat dan melanjutkan peperangan. Kemudian Newgate juga turun ke medan perang. Dia berhadapan dengan ketiga admiral sekaligus. Namun, yang paling menyusahkannya adalah Akainu. Di sini, Newgate berhasil dipojokkan dan mendapatkan luka yang sangat parah. Dia juga dikeroyok oleh banyak angkatan laut lainnya. Hal ini membuat Newgate tak bisa mendekati panggung eksekusi. 守ってみろと言ったろう。 Karena kondisi tubuhnya yang sudah melemah, Newgate benar-benar terpojok dan hampir dikalahkan. Tetapi setelah dia melihat tekad Luffy yang ingin menyelamatkan Ace, Newgate menyuruh seluruh pasukannya untuk terus maju dan melindungi Luffy. これより麦わらのルフィを全力で。 Setelah itu, Luffy pun terus maju dan Ace berhasil diselamatkan. Kemudian, Newgate memberikan perintah terakhirnya sebagai kapten. Dia menyuruh semua krunya untuk meninggalkan Marineford dengan selamat. Dan hal tersebut merupakan perpisahan Newgate dengan anak-anaknya. Dia juga mengatakan jika dirinya merupakan sisa dari masa lalu.
dan Newgate berniat mati di Marineford. Kemudian, dia pun menghancurkan Marineford dengan sisa kekuatannya. 振り返るな。 Dengan kondisi tubuhnya yang sudah sangat parah, Newgate mengeluarkan semua sisa kekuatannya. Di sini, seluruh kru langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Namun, Ace mengabaikan perintah tersebut. Dia mendekati Newgate dan tertunduk di depannya. Di sini, Newgate bertanya kepada Ace apakah dia bahagia memiliki ayah seperti Shirohige. Dan Ace menjawab, tentu saja. Setelah itu, Ace pun pergi untuk menyelamatkan diri. Namun, dia terpancing dengan perkataan Akainu. Di sini, Akainu mengatakan jika bajak laut Shirohige merupakan kumpulan pengecut, dan Akainu juga mengatakan jika hal tersebut tak mengherankan karena kapten mereka juga adalah seorang pengecut dan Shirohige merupakan pecundang dari masa lalu. つもりはない。そりゃそうじゃろうが。お前の父親。 Di sini, Ace membalikan badannya dan menyuruh Akainu untuk menarik kembali ucapannya. Tetapi, Akainu terus-menerus memprovokasi. Dia mengatakan jika Shirohige hanya ikan kecil yang mengumpulkan para pecundang dan diangkat sebagai anaknya. Ace yang terpancing emosi pun langsung menyerang Akainu dan mengatakan jika era besar bajak laut adalah era dari Shirohige. この時代の名が白ひげだ。 Tetapi Ace berhasil dikalahkan oleh Akainu. Dia tak bisa melawan magma Akainu. Di sini, Luffy yang tak bisa bergerak pun diincar oleh Akainu. Namun, Ace melindunginya. Serangan tersebut mengenai tubuh Ace. Dia pun terbakar oleh magma Akainu. Dan pada saat itu, Hiken no Ace mati di medan perang. Newgate yang melihatnya pun langsung meneteskan air mata. Kemudian dia pun mengamuk dan menyerang Akainu secara membabi buta. Awalnya Akainu terpojok dengan serangan tersebut. Namun dia bisa membalikan keadaan dan memberikan serangan fatal kepada Newgate. Di sini, Newgate yang melihat sekilas bayangan dari Ace pun kembali bangkit dan menghajar Akainu, dan serangan tersebut membuat Marineford terbelah menjadi dua. Kemudian, Newgate juga menghajar semua angkatan laut yang tersisa. Dengan tubuhnya yang dipenuhi luka, Newgate masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hal itu dia lakukan untuk menahan semua angkatan laut dan memberikan waktu kepada semua krunya untuk melarikan diri. Tetapi masalah lain pun muncul. Di sini, Teach muncul bersama seluruh krunya. Teach juga mengatakan jika dia merasa senang bisa melihat saat-saat terakhir kematian dari Shirohige. 久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ。 Lalu, Newgate pun langsung menyerang Teach. Di sini, Teach dan kelompoknya berhasil selamat. Newgate juga mengatakan jika Teach adalah satu-satunya orang yang dia tolak untuk disebut sebagai anaknya, dan dia akan membalaskan dendam Teach dengan membunuh Teach untuk mengakhiri semua masalah. いいな。 Pertarungan antara Newgate dan juga Teach pun terjadi. Di sini, Teach mulai memprovokasi Newgate. Dia mengatakan jika Shirohige sudah terlalu tua, bahkan dia tak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Dan alasan Teach tak membunuh Ace di Pulau Banaro juga merupakan bentuk penghormatannya kepada Shirohige. Selain itu, semua serangan gura-gura pun diserap oleh Teach. Tetapi, Newgate masih bisa menjatuhkan Teach dengan Murakumo-giri. Dia juga menyerang kepala Teach dengan gura-gura. Namun, Teach berhasil selamat. Hal itu dikarenakan kondisi Newgate yang sudah sekarat. Serangannya pun sudah mencapai batas.
戦闘で蓄積されていくダメージ。親父の体は Newgate pun berjalan dan menghampiri Tej. Dia melakukan serangan terakhirnya. Namun, kekuatannya sudah benar-benar habis setelah Tej menembaknya. Dan setelah itu, Tej juga menyuruh seluruh krunya untuk menyerang Newgate. Dan pada saat itu, dia dihujani tembakan oleh seluruh kru bajak laut Kurohige. Di detik-detik kematiannya, Newgate mengingat pertemuan terakhirnya dengan Roger. Dan setelah tembakan berhenti, Newgate masih sadarkan diri. Dia mengatakan jika Tej bukanlah orang yang Roger tunggu. Dia juga menjelaskan jika akan ada orang yang memikul sejarah ratusan tahun yang lalu dan memperingatkan Sengoku agar angkatan laut dan pemerintah dunia harus bersiap dengan perang besar yang melibatkan semuanya akan segera datang. Dan pada saat itu juga, Newgate mengatakan kata-kata terakhirnya. Dia mengatakan jika One Piece itu nyata. One Piece wa Dia juga mengutarakan isi hatinya. Dia meminta maaf ke semua anak-anaknya karena dia sudah membesarkan seorang anak yang bodoh. Dia juga berterima kasih kepada mereka karena sudah memberikan segalanya. Seorang bajak laut yang tak tertarik dengan harta karun dan lebih menginginkan sebuah keluarga, serta manusia terkuat di bumi pun mati di medan perang. 死してなおその体屈することなく Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tetap berdiri. Jumlah serangan pedang yang dia terima dalam perang sebanyak 267 kali, serangan tembak 152, serangan meriam 46 kali. Namun, di sepanjang hidupnya sebagai seorang bajak laut, Edward Newgate tak memiliki satu luka pun di punggungnya. 逃げ傷なし Legenda dari manusia terkuat pun berakhir. Dia dimakamkan bersebelahan dengan Ace di sebuah pulau dan kematiannya menjadi gelombang besar kedua untuk era besar bajak laut. Nah, itulah perjalanan hidup dari manusia terkuat di bumi, yaitu Edward Newgate atau yang lebih dikenal sebagai Shirohige. By the way, terima kasih untuk kalian semua guys yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.